sabar, ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita bersabar, termasuk dalam menuntut ilmu, maka Allah akan membersamai kita. Allah membersamai kita berarti apa? Allah akan memudahkan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Ya. Dan kalimat bahwa innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguh engkau tidak akan sanggup untuk membersamaiku. Nah, ini kata Syekh Ibn Ashur bahwa ini merupakan satu bentuk peringatan dari Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam terhadap apa yang akan dia hadapi kalau dia belajar bersama Khadir. Karena dahulu belajar bersama guru itu adalah belajar dengan mengikuti gurunya dulu itu. Nah, maka dalam perjalanan gurunya tentu akan ada banyak hal-hal yang mungkin akan membuat seseorang itu tidak bersabar. Ya, membuat orang itu tidak bersabar. Ya, nah karena itu kemudian peringatan itu penting. Di samping sekedar memberikan kabar, ya. Jadi memberikan peringatan supaya murid lebih serius, ya, untuk mengambil ilmu. Ya, nah ini yang disebut. Nah karena itu, ya, memberikan bagian-bagian yang penting untuk difahami oleh murid. Ya, ini menjadi menjadi sesuatu yang penting, ya. Begitu juga misalkan, ya, Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, beliau juga menjelaskan bahwa orang yang tidak punya kekuatan sabar, tidak teguh untuk menemani seorang yang berilmu, apalagi dalam tujuan menuntut ilmu, maka ia akan kehilangan banyak ilmu. Ya. Jadi orang yang tidak teguh dalam menemani seorang pemilik ilmu, maka dia tentu akan kehilangan banyak ilmu karena ketidaksabarannya. Karena itu dalamnya ilmu sangat bergantung dengan kadar ketidaksabaran seseorang. Siapa yang dia tidak sabar, maka dia tidak akan dapatkan ilmu. Sementara orang yang sabar dan bertahan dalam kesabarannya, maka dia akan mendapatkan seluruh usaha-usaha dalam kesabarannya itu. Karena itulah berdasarkan perkataan Khadir, ya, bahwa Nabi Musa ini tidak akan bersabar, kata Nabi Khadir. Ini juga menunjukkan bahwa bahwa Khadir sudah mengetahui, ya, terkait bagaimana Nabi Musa berikutnya, atau Khadir sebagai guru yang berpengalaman sudah bisa menduga apakah sosok seperti Nabi Musa alaihissalam dia akan bisa bersabar, ya, membersamai beliau dalam menuntut ilmu itu. Berikutnya, Syekh As-Sa'di juga mengatakan bahwa sebab terbesar untuk mendapatkan kesabaran itu adalah penguasaan seseorang, ya, atau wawasan seseorang, penguasaan seseorang terhadap kenapa seseorang itu harus bisa sabar. Ya, dan ini sangat bergantung dengan ilmu dan pengalaman seorang murid itu. Ya, karena orang yang tidak tahu kenapa dia harus sabar, orang yang tidak punya ilmu kenapa dia harus sabar, tentu dia tidak akan tahu, ya, apa tujuan sabar, ya, apa hasil dan faedah atau buah dari orang-orang yang bersabar. Maka dia tidak akan memiliki sebab-sebab kesabaran. Ya, karena itu penting bagi seorang guru juga membimbing murid untuk mengajarkan secara umum kenapa seseorang itu harus bersabar. Ya, disampaikan apa tujuannya, apa manfaatnya, apa hasilnya, dan seterusnya. Karena menuntut ilmu butuh kesabaran, dan kesabaran juga butuh ilmu. Dan dua hal ini, ya, saling menguatkan dan saling keterkaitan, ya. Nah, ini dari sisi guru, ya. Kemudian dari sisi murid, bahwa, ya, sebagai murid perlu kita pahami, ya, bahwa belajar itu tidak cukup hanya dengan membaca buku. Ya, belajar itu tidak cukup hanya dengan membaca buku. Ya. Syekh Nasir Al-Umar
pernah mengatakan bahwa di antara kesalahan para penuntut ilmu, apalagi para pemuda, ya, mereka itu hanya sebatas mempelajari apa yang ada di dalam buku atau apa yang ada di dalam kitab. Dan mereka meremehkan kebaikan-kebaikan dari para pendahulunya. Ya, tentu saja para pendahulunya seharusnya lebih berilmu dan lebih berpengalaman, ya. Dan kalau kita mentadaburi Al-Quran dalam seluruh ayatnya, kita melihat bagaimana perhatian Al-Quran dalam masalah ini. Ya. Misalkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, yaitu orang berilmu, kalau kalian tidak tahu. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin ilmu. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya, dan karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita mampu bersabar, ya, dan mengambil pelajaran kesabaran ini dari kisah ini, ya. Dan menarik juga, ya, kita lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dikisahkan dalam Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Musa menjelaskan bahwa ketika Nabi diminta sholat 50 rakaat, ya, tidak akan mungkin umatmu itu kuat. 50 hingga menjadi 10 hingga menjadi 5. Sholat 5 waktu hari ini, itu pun kata Nabi Musa alaihissalam bahwa sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu. Ya, dan aku sudah menguji Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu ngomong bukan kosong, tapi beliau sudah punya pengalaman panjang dengan Bani Israel dan sudah paham betul sikap Bani Israel, ya. Dan kira-kira umatmu tidak terlalu jauh berbeda. Pengalaman dakwahku bisa menjadi sesuatu yang mahal buatmu, gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW malu untuk meminta diskon lagi dari 5 waktu itu menjadi 1 waktu, ya. Maka itulah yang kemudian kita lakukan sekarang, yaitu sholat 5 waktu. Dan ternyata sholat 5 waktu ini betul, ya, banyak sekali. Ya, mungkin kalau dikira di kisaran persentase kaum muslimin di Indonesia yang jumlah 282,5 juta jiwa ini, ya, adakah 50%-nya, ya, katakan adakah 80% dari 282,5 juta itu 50%-nya saja, apakah ada mereka sholat, ya, ataukah yang sholat itu di bawah 50%? Nah, itu tentu kita tidak bisa melihat dari orang-orang di sekitar kita di perkotaan. Ya, tapi kalau kita lihat di pasar-pasar, ya, kita lihat dan bagaimana orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu jumlahnya lebih banyak di negeri ini, ya, apakah mereka masih sempat sholat dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa memang pengalaman itu juga penting untuk didengar, gitu ya. Kenapa kemudian belajar itu tidak cukup hanya dengan membaca buku? Karena ketika kita belajar dengan guru, nah, ini memiliki beberapa keutamaan. Dan di antara keutamaan belajar dengan guru itu, yang pertama adalah mempersingkat jalan, ya, mempersingkat jalan. Jadi istilahnya dari titik A ke titik B, nah, itu yang tercepat adalah garis lurus. Ada orang ingin garis bengkok, dia belajar sendiri ke sana sini dan seterusnya, bisa juga. Tetapi dia butuh waktu yang lebih lama, ya, dan menjadi lebih tidak realistis di masa hari ini kalau seorang itu belajar langsung, belajar tanpa guru. Dia akan menghabiskan banyak waktu, ya, bahkan ketika dia membaca kitab saja, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk membolak-balik isi kitab, untuk melihat mana pendapat yang terkuat beserta dalil-dalilnya, mana pendapat yang lemah, berikut alasan-alasannya. Padahal metode itu mungkin bisa diganti, ya, dengan metode yang lebih singkat. Dengan apa? Dengan
melihat atau mendengarkan ya arahan atau penringkasan yang disampaikan oleh guru atau petunjuk daripada guru, sehingga bahkan bisa memudahkan seseorang itu dalam membaca kitab itu sendiri. Yang kedua, belajar dengan guru itu juga akan lebih cepat memahami. Ya, kenapa? Karena seorang penuntut ilmu yang dia membaca di hadapan gurunya, ya akan lebih cepat memahami daripada membaca kitab itu sendiri. Ya, karena terkadang ketika kita membaca kitab itu ada istilah-istilah asing yang harus dipahami. Ya, ada pengulangan-pengulangan kata yang terkadang bisa menguras waktu dan tenaga, gitu ya. Bahkan terkadang kita bisa salah memahaminya, gitu. Ya, makanya muncul orang-orang yang terkadang keras dalam beragama karena mereka tidak memahami makna di balik lafaz, misalkan. Ya, nah, dan tentunya ketika seseorang itu belajar dengan guru, ini akan membangun ikatan murid dengan ulama-ulama Rabbani. Ya, ulama-ulama Rabbani itu adalah ulama-ulama yang terikat dengan Allah, ya, yang memang dia mengajar karena Allah, yang dia juga senantiasa belajar, ya, untuk meraih gelar Rabbani itu kan sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 79, kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi Rabbani. Memang caranya dengan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Mereka mengajarkan Al-Quran dan terus belajar daripada Al-Quran ini, gitu ya. Baik, ini ayat ke-67 ya. Ayat 67 dan nah berikutnya kita belajar ayat ke-69 ya. Ini ayat 67 dan 68, ini ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Nabi Musa pun kemudian menjawab, ya, menjawab keraguan daripada Khadir kepada Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya, insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan bermaksiat atau menentang ya kepadamu dalam berbagai urusan. Ini adalah komitmen seorang murid ya supaya dia bisa diterima ya sebagai murid daripada seorang guru yang mulia. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa Nabi Musa alaihissalam ya memperlihatkan ketawaduannya. Karena ini Nabi Musa, ini nabi gitu ya. Dan Nabi memperlihatkan ketawaduannya di hadapan ya Khadir dengan keilmuannya. Dan ini menegaskan bagaimana kesiapan Nabi Musa alaihissalam untuk bersabar. Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama yang wafat 800 tahun yang lalu kurang lebih, ya, bahwa ayat ini mengandung ketawaduan yang begitu besar dan menampakkan kesiapan yang begitu mendalam dalam menanggung kesabaran dan ketawaduan yang begitu sangat. Dan ini menunjukkan ya Nabi Musa saja orang yang berilmu bisa tawadu, ya bisa menampakkan ketawaduan setinggi-tingginya kepada gurunya. Nah, bagaimana dengan kita, orang yang ilmunya masih sangat sedikit? Ya, terkadang justru orang yang memiliki sedikit ilmu itu yang sombong ya dalam masalah ilmu. Ya, nah justru orang yang paling banyak ilmunya justru dia tawadu. Nah, makanya ada peribahasa semakin dalam ilmu seseorang seperti padi kan, dia semakin merunduk ya. Nah, karena itulah adab seorang murid yang harus kita hadirkan. Adapun seorang guru, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi,
Maka jika menurut beliau sikap keras atau sikap tegas ya mengandung manfaat dan bisa membimbingnya kepada kebaikan, maka dia boleh melakukannya dan wajib mengingatkannya dengan tegas. Kenapa? Karena mendiamkan murid akan bisa membuat murid terlena dan akhirnya merendahkan yang justru menghalangi murid untuk belajar, gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita melihat azam ya atau komitmen yang begitu kuat dari Nabi Musa alaihissalam ya untuk belajar ya, dan tentu saja komitmen berbeda dengan pengamalan, tapi komitmen adalah satu awalan yang baik dalam belajar ya, karena kalau belajar tidak diawali dengan komitmen ya bagaimana pengamalannya ya, komitmen saja itu belum tentu diamalkan dengan baik. Bagaimana kalau pembelajaran tidak diawali dengan komitmen yang kuat? Ya. Nah, karena itu kemudian kalimat ini menunjukkan ya bagaimana komitmennya Nabi Musa alaihissalam untuk belajar. Ya. Kemudian di sini ada kita dapati dalil istisna ya, dan inilah masyru'iyahnya istisna. Apa itu istisna? Ya disyariatkan untuk membaca insya Allah ketika kita punya azam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah sepatutnya seseorang itu beristisna ketika dia punya komitmen untuk hadir ya, ketika dia hendak melakukan sesuatu ya, contohnya misalkan ketika kita hendak memenuhi undangan. Misalkan kita diundang oleh sahabat untuk hadir dalam resepsi pernikahan anaknya misalkan. Ya, maka kemudian kita mengatakan insya Allah. Ya, itu masyru'. Ya. Dan kalimat insya Allah itu bukan berarti bukan bermakna kita tidak akan datang. Nah, itu yang kita tidak boleh berpendapat seperti itu. Ya, jadi bukan ya insya Allah ya saya datang. Itu tidak boleh ada terbetik pemaknaan di dalam jiwa seseorang bahwa sebenarnya saya tidak bisa datang, tapi saya ganti dengan kalimat insya Allah. Kenapa? Karena kalimat insya Allah itu bermakna jika Allah berkehendak, bukan jika engkau berkehendak. Ya, artinya insya Allah itu adalah Allah adalah 100% orang yang beristisna itu akan hadir, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Nah, itu maknanya. Jadi kalau kemudian kita ubah maknanya, nah ini tentu melanggar daripada syariat itu. Nah, karena itu sebelum mengucapkan insya Allah, pastikan dulu apakah kita memang 100% bisa hadir. Ya, kalau kita sudah dapat dipastikan 100% tidak bisa hadir, maka ataupun mungkin karena kita malas untuk hadir, ya, maka sampaikan sejak awal. Ya, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Ya, doa saya sampaikan. Sehingga kita tidak juga memberikan harapan kepada seseorang, gitu ya. Nah, kemudian ini juga bagian daripada kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ya, ulama di Mesir, bahwa perkataan Nabi Musa alaihissalam ini yang mendahulukan masyiah ini adalah adab kepada Allah. Ya, artinya dia tidak mendahului Allah. Kalimat insya Allah itu adalah 100% saya hadir dengan izin Allah. Itu maksud insya Allah. Ya, maka makna kalau dia yakin 100% hadir, itu dengan izin Allah. Jadi kalaupun dia tidak hadir, maka semata-mata karena Allah, bukan karena dirinya. Misalkan bannya tiba-tiba kempes, ya, STNK-nya mati, dan seterusnya. Nah, mendahulukan Allah
Ini adalah bentuk adab kita kepada Allah menurut Syekh Tontowi, ya. Dan ini adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya agar bisa bersabar, gitu ya. Dan kemudian pelajaran yang kita bisa ambil sebagai murid adalah bahwa kesabaran orang berilmu dalam belajar akan lebih berat dibandingkan orang yang tidak berilmu sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu, ya, dia sudah mengetahui banyak hal. Ketika dia berguru lagi kepada seseorang, pasti dia akan banyak bertanya nanti. Ini beda dengan orang yang akalnya masih kosong, ya, belum punya sesuatu. Ketika dia belajar kepada seseorang, biasanya orang itu akan mendengarkan saja tanpa banyak bertanya, karena memang dia sedang mengisi gelasnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam ini bukan orang yang sedang kosong. Nabi Musa ini adalah orang yang pada puncak keilmuan, ya, terbaik di masanya, bahkan merasa dirinya terbaik juga. Karena dia seorang nabi. Ya, kalimullah, bahkan sosok yang berbicara langsung kepada Allah. Tapi kemudian ya dari sini kita belajar bahwa orang berilmu itu kalau belajar lagi untuk bisa sabar itu lebih sulit, lebih berat. Nah, dia akan banyak bertanya atau mengadu pendapatnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun tetap yang namanya murid, ya, dia harus belajar tentang kesabaran itu. Nah, ini sama dengan ujian bagi orang yang berilmu tentu lebih berat daripada ujian orang yang tidak berilmu. Ya, jin yang mengganggu orang yang berilmu tentu lebih berbeda dengan jin yang mengganggu orang-orang yang tidak berilmu. Itulah kenapa orang yang berilmu dia semakin tinggi memanjat, angin itu semakin kencang, ya, angin itu semakin kencang, gitu ya. Nah, ini yang bisa disebutkan. Nah, berikutnya adalah kita belajar, ya, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ya, yaitu kesabaran dan ketaatan kepada guru. Nah, ini adab, ya, yaitu sabar dan taat kepada seorang guru. Berikutnya, ya, kita belajar terkait teladan dalam khidmah kepada guru, ya, teladan dalam khidmah kepada guru. Ya, jadi ketika Nabi Musa mengatakan wala a'si laka amra, aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan, dalam apapun. Buya Hamka, ya, kalau kita lihat tafsir Buya Hamka menjelaskan bahwa, ya, kalimat aku akan patuh, segala yang diajarkan aku akan simak baik-baik, bahkan segala yang guru perintahkan selama aku belajar tidaklah akan aku bantah atau aku durhakai. Nah, ini menurut Buya Hamka, ya, kalimat wala a'silaka amra. Dan kata-kata ini menjadi teladan yang baik bagi seorang murid dalam khidmah kepada guru-gurunya. Bahkan para ulama tasawuf pun mengambil sikap Nabi Musa terhadap guru ini untuk jadi teladan khidmah kepada guru. Ya, sehingga apapun sikap guru, meskipun belum dapat difahami, bersabarlah menunggu penjelasannya. Karena kadang-kadang rahasia itu baru akan didapati kemudian, kata Buya Hamka. Ya, kadang-kadang rahasia itu baru didapati kemudian. Ya. Baik, berikutnya kita masuk pada ayat ke-70. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, ya, kemudian Khadir berkata, fa in ittaba'tani fala tas'alni. Ya, kalau engkau memang ingin ikut aku, syaratnya satu, jangan engkau bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu, hatta, sampai disalaka, ya, aku ceritakan kepadamu minhu, daripada masalah itu, zikra, ya, ya. Jadi penjelasannya. Jadi
Nabi Musa, Khadir mengatakan kepada Nabi Musa, ya jika engkau ikut kepada aku, artinya mulai membuka diri, ya kan? Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau tanya kepadaku tentang sesuatu pun, ya sampai aku yang menyampaikannya kepadamu. Tentu saja ayat ini secara tegas menjelaskan adab seorang guru yang berhak menetapkan syarat jika terdapat maslahat. Ya, jadi adab guru itu berhak menetapkan syarat jika terdapat maslahat. Kemudian adab murid adalah tidak bertanya sampai guru menjelaskannya sesuai syarat yang ditetapkan guru. Ya, jadi adab murid adalah tidak bertanya sampai guru menjelaskannya sesuai syarat yang ditetapkan. Ya, saya kutipkan pendapat Al-Imam An-Nasafi. Ya, Imam An-Nasafi ini ulama yang hidup sekitar 700 tahun yang lalu. Ya. Kata beliau, kalimat ayat ke-70 ini menjelaskan bahwa di antara syarat dari keikutsertaan murid bersama gurunya adalah ya bagaimana Nabi Khadir mengatakan kepada Musa, engkau boleh ikut kepadaku, ya, tapi jika engkau melihat sesuatu yang dugaanmu itu benar, padahal sisi kebenaran itu tersembunyi bagimu, kemudian engkau ingkari dalam dirimu, maka jangan engkau ajukan pertanyaan. Dan jangan juga protes, sampai nanti aku sendiri yang akan menjelaskannya kepadamu. Nah, ini termasuk adab seorang murid kepada guru dan orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Kata Al-Imam An-Nasafi. Ya. Kata Al-Imam An-Nasafi. Nah, berikutnya kita juga belajar bahwa murid agar tidak terburu-buru untuk membantah gurunya, maksudnya di sini. Ya. Murid agar tidak terburu-buru untuk membantah gurunya, ya, untuk membantah gurunya dalam sesuatu yang dia tidak sepakati. Baik, berikutnya kita masuk pada ayat ke-71, ya, pada ayat ke-71. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Siapa dia? Yaitu Khadir. Nabi Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Ya, perhatikan di sini adalah qala akharaqtaha litughriqa ahlaha, yaitu penumpangnya yang ada di atasnya. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan apakah engkau ingin menenggelamkanku, gitu ya. Tapi Nabi Musa mengatakan apakah engkau akan menenggelamkan penumpangnya? Penumpangnya adalah dia dan Khadir. Ya, laqad ji'ta syai'an imra. Ya, kalau memang begitu yang engkau lakukan, laqad ji'ta syai'an imra. Ya, engkau telah melakukan ya satu kesalahan yang besar, ya, imra. Ya, engkau telah melakukan sesuatu yang besar. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa bolehnya kita naik perahu, bolehnya guru mengajak murid mengarungi lautan selama tidak dikhawatirkan berbahaya. Ya. Selama tidak dikhawatirkan berbahaya. Kemudian, ya, keduanya menaiki perahu, kemudian melubanginya. Ya. Tidak disebutkan ini perahu daripada Khadir, ya, tetapi seandainya ini ya perahu orang lain, maka Khadir Khadir menggunakan atau telah melakukan
apa namanya perubahan pada harta milik orang lain, ya, dan bagaimana itu hukumnya? Ya, hukumnya adalah selama ada maslahat maka menggunakan harta seseorang untuk menyelamatkan diri orang tersebut, ya, bukan untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan si pemilik harta tersebut dari kerusakan, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau tidak dilobangi, tentu perahunya bisa seperti apa rahasia nanti akan disampaikan. Ya, tetapi dalam hal ini Nabi Khadir dia melubangi perahu milik orang lain, dan itu tujuannya untuk kebaikan si pemilik perahu itu sendiri. Ya, begitu juga nanti Nabi Musa Khadir misalkan ya merobohkan sebagian rumah orang lain, bukan rumah Khadir, ya, dan seterusnya. Tentu ada tujuan untuk keselamatan daripada keluarga daripada yang terkait dengan rumah tersebut atau hal lainnya. Nah, berikutnya kalimat bahwa ahlaha tadi yang digarisbawahi ini menjelaskan bahwa inilah akhlak para nabi yang tinggi, yang dia selalu memikirkan keselamatan orang banyak daripada keselamatan dirinya sendiri. Ya, di bagaimana Nabi Musa alaihissalam memikirkan keselamatan orang banyak daripada keselamatan dirinya sendiri, ya, dan meskipun keduanya berada di atas perahu, ya, jadi Nabi Musa alaihissalam memberikan keteladanan kepada kita, ya, untuk memperhatikan kondisi manusia di sekitarnya melebihi perhatiannya pada dirinya sendiri, ya, ya. Nah, berikutnya di ayat ke-72, ya, Allah mengatakan Nabi Khadir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Nah, betul kan? Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, nah, tapi Nabi Musa tidak Khadir tidak marah. Ya, tapi Khadir menjelaskan, ya, bahwa apa namanya? Dia ingatkan dan dia mentoleransi sikap apa namanya? Pelupanya atau sikap pelupanya Nabi Musa alaihissalam pada komitmen yang dia sudah katakan. Ya, nah, bagaimana seorang guru ketika sudah di tengah jalan dia tidak marahi, dia ingatkan, ya, bahwa benarlah apa yang aku katakan di awal, engkau itu tidak akan sabar. Ya, karena itu kita juga melihat spirit seorang guru yang memaafkan, ya, memaafkan kelemahan daripada Musa alaihissalam. Ya, dan karena itu seorang guru hendaknya dia bersikap mudah, ya, meskipun tidak bermudah-mudah, agar urusannya dalam mendidik muridnya ini pun juga dimudahkan. Karena ketika guru telah menerima seorang murid untuk belajar bersamanya, maka beda lagi adab yang diharuskan guru. Kalau sebelumnya mungkin dia memberikan syarat. Kalau syaratnya sudah dipenuhi dan kemudian di tengah jalan murid itu melanggar persyaratan tersebut, maka yang pertama kali harus didahulukan adalah berusahalah untuk toleran dan memaafkan dahulu. Ya. Dan yang kedua, agar seseorang guru itu tidak membebani seorang murid di luar kesanggupannya. Ya, di luar kesanggupannya. Ya. Dari mana ini bisa kita ambil? Ya, kita bisa lihat juga nanti dari kalimat Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mengatakan qala la tu'akhizni bima nasitu. Ya, janganlah engkau hukum aku karena aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Janganlah engkau bebani aku dengan satu kesulitan dalam urusanku. Ya, menjelaskan bahwa, ya, sifat lupa tidak mengundang hukuman,
dan tidak masuk dalam taklif, ya, tidak masuk dalam pembebanan. Ya, menunjukkan ini dialog sederhana yang menjelaskan Nabi Musa itu dia lupa, oh iya, saya itu kan dulu pernah berkomitmen untuk tidak bertanya. Ya, jadi beliau lupa. Nasi itu aku lupa. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat manusia itu memang pelupa. Bahkan Nabi pun lupa. Karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, "Fasummiyal insanu insanan li'annahu uhida fanasiya." Maka dinamakan manusia itu dengan insan karena dia pernah berjanji tapi dia melupakannya. Ya, dan orang yang lupa dia tidak dihukum sejak dahulu. Ya, makanya syariat pun tidak menghukum orang yang lupa. Ya, orang yang diangkat pena kepada orang yang lupa. Ya, lupa salat, lupa sedang puasa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya ayat 74 dan ayat hingga ayat 76. Nah, ini kita bicara satu perbuatan yang lain yang kemudian memberikan kebingungan yang lebih besar lagi di jiwa penuntut ilmu seperti Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa, maka berjalanlah keduanya, ya, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu, sampai kemudian mereka berdua bertemu dengan seorang pemuda, maka dibunuhlah pemuda itu. Qala, Musa pun berkata, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, nukra. Jadi kalau tadi imra, ya, kalau tadi kalimatnya ini, ya, imran. Laqad ji'ta syai'an imran. Ya, kalau sekarang laqad ji'ta syai'an nukra. Ini menunjukkan bahwa ya nukron lebih berat lagi daripada imran. Ya, kemungkaran lebih besar daripada sekedar kesalahan yang tidak terlalu besar. Ya, maka berkata lagi Khadir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah kukatakan engkau itu tidak akan mampu bersabar kepadaku. Kemudian berkata Nabi Musa, ya, ya sudah, saya sadar. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu lagi sesudah ini, maka ya sudah, janganlah engkau memperbolehkan aku lagi menyertaimu. Ya, sungguh engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Nah, ini menunjukkan seorang murid yang membuat komitmen baru. Ya, dia siap untuk tidak melanjutkan menuntut ilmu kepada guru, ya, kalau memang gurunya menetapkan dia tidak lagi boleh membersamainya. Nah, karena itu kemudian dalam hal ini kemudian kita belajar terkait tentang bahwa ada rahasia besar ini di sini, ya, rahasia besar di sini, yaitu ada seseorang yang membunuh jiwa terlihat tanpa hak. Nah, maka hukum membunuh jiwa tanpa hak ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Tetapi pembunuhan dalam rangka kisos, maka itu tidaklah diingkari. Ya. Nah, jadi ini kalimat ini dari mana? Pembunuhan dalam rangka kisos tidaklah diingkari. Perhatikan kalimat di sini, ya, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Ya, artinya kalau karena dia sebab membunuh orang lain, maka dibolehkan qisas. Ya, tapi kalau bukan karena membunuh orang lain, ya kenapa engkau melakukan pembunuhan? Nah, maka membunuh itu
lebih besar kesalahannya, ya, daripada sekedar melubangi perahu, ya. Tetapi ternyata, ya, tentu saja Khadir punya alasan. Kenapa? Karena jika dia tetap hidup, nanti anak ini kalau udah besar akan bisa mengeluarkan kedua orang tuanya dari agamanya, dan tentu itu kerusakan yang besar, ya. Nah, karena itu kemudian, ya, lebih baik bagi seorang Khadir untuk kemudian membunuh sang anak, ya, karena dia mengetahui apa yang akan terjadi, ya, kepada anak tersebut, dan tentu itu akan menyelamatkan anak tersebut, ya. Nah, karena itu ada banyak kaidah di sini, yaitu kaidah besarnya adalah keburukan yang besar ditolak dengan keburukan yang kecil. Artinya, melakukan keburukan dengan skala kecil untuk tujuan menutupi keburukan yang lebih besar, maka itu menjadi satu di antara kaidah fikih yang diyakini oleh para ulama. Berikutnya, ya, di ayat ke-77, ya, hingga 78, Allah mengatakan, ya, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Maka keduanya pun berjalan hingga sampailah kepada satu qaryah, satu tempat, satu wilayah. Ya, kemudian istata'ama ahlaha. Ya, mereka pun minta dijamu. Ya, fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidarai yuridu ayyanqadda fa'aqamahu. Mereka pun minta dijamu, tapi tidak ada yang mau menjamu mereka. Maka kemudian mereka pun beristirahatlah di satu tempat, ya, di pinggir dinding rumah yang hampir roboh. Ya, fa'aqamahu, maka dinding itu pun dia tegakkan. Ya, kemudian berkata Nabi Musa, "Lau syi'ta latakhazta alaihi ajran." Ya, kalau memang engkau berkehendak, niscaya engkau bisa nih minta gaji atau minta pembayaran dari pekerjaanmu menegakkan dinding yang mau roboh ini. Ya, qala hadza firaq baini wa bainika. Ya, kalau gitu udah, engkau sudah berkomentar, ya, engkau sudah salah, ya. Ya, inilah firaq, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Ya, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ya, aku kalau begitu selesai perpisahan, ya, sebelum berpisah, aku akan berikan penjelasan kepadamu atas pertanyaan-pertanyaanmu yang engkau itu enggak sabar, ya, terhadapnya. Nah, dari ayat 77 hingga 78 ini, seorang guru dan yang membawa muridnya memberikan pelajaran juga kepada kita semuanya, bahwa adalah hak bagi seorang yang melakukan perjalanan untuk meminta jamuan dalam bertamu. Ya, jadi kalau kita katakan ingin ke satu provinsi, di situ ada saudara kita, kita boleh mengatakan kepadanya, saya sedang menuju sana, nanti saya mampir ya, ya, siapin makanan ya. Nah, itu misalkan gitu. Apa itu hukumnya? Hukumnya boleh. Ya. Itu secara adat maupun syariat itu boleh. Ya, makanya Nabi Khadir, ya, memberikan keteladanan itu. Ya, mereka minta dijamu, tapi nggak ada yang mau menjamu. Padahal, ya, tidak menjamu tamu itu aib secara urf maupun secara syar'i. Ya, adat orang-orang soleh sejak dulu menjamu. Makanya kata adab sendiri itu makna aslinya adalah jamuan. Ya, orang-orang kafir saja dulu senang menjamu. Nah, yang kedua, secara syariat pun disyariatkan menjamu. Ya, bahkan maksimal 3 hari. Ya, nah, begitupun kita belajar bahwa kalau kita melihat ada orang yang sedang melakukan perjalanan, adalah satu amal solih yang disyariatkan untuk menjamu mereka. Nggak usah sampai mereka meminta. Jadi ayo silakan ke rumah saya. Ya, saya jamu misalkan.
Jadi masyru'iyah menjamu orang yang sedang melakukan perjalanan, gitu ya. Berikutnya dari sini kita belajar bahwa hendaknya orang itu jangan duduk di bawah dinding rumah yang miring, yang dikhawatirkan akan roboh. Ya, jangan. Ya, jangan, karena itu berbahaya. Terkait tentang menjamu tadi, ya, terkait tentang menjamu tamu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya, ini ada dalam kitab Al-Muwatta, bahwa Imam Malik mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailatun. Ya, cara memuliakan tamu dengan apa? Dengan menjamu tamu tersebut sehari dan semalam. Ya. Wa dhiyafatuhu salasatu ayyam. Jamuan hak tamu itu maksimal 3 hari. Bagaimana kalau lebih dari 3 hari? Famakana ba'da zalika fahuwa sadaqah. Kata Nabi SAW, kalau lebih dari 3 hari tetap boleh, tapi jatuhnya sedekah. Nah, kalau yang 3 hari pertama itu ya disyariatkan betul. Ya, tapi kalau engkau ingin menambahkan, nah, itu namanya sedekah bagi kalian. Ya, sedekah bagi kalian. Nah, di sini juga kita belajar tentang ya satu amalan-amalan yang tidak difahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan ini menunjukkan karomah. Ya, disinilah kemudian menunjukkan karomah para waliullah, para wali-wali Allah. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa ayat ini secara jelas menunjukkan karomah para wali. Dan tidak ada yang mengingkari karomah para wali kecuali yang mengingkari itu adalah ahlul bid'ah atau orang-orang fasik yang gemar mengingkari. Ya, misalkan kata Imam Al-Qurtubi, ayat-ayat yang menceritakan apa yang dialami oleh Bunda Maryam ketika ada buah musim dingin di musim kemarau, atau buah-buah musim kemarau di musim dingin. Juga buah kurma dari pohon yang sudah kering. Ini semua adalah bukti karomah daripada Bunda Maryam yang juga merupakan waliullah. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Khadir, kata Imam Al-Qurtubi. Melubangi perahu, membunuh anak, mendirikan dinding yang mau roboh. Ya. Nah, berikutnya, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, tidak perlu diingkari jika ada seorang wali yang memiliki harta dan memiliki sesuatu barang, ya, yang dia gunakan untuk menjaga kehormatan dan keluarganya. Jadi waliullah itu bukan orang yang tidak punya harta, kata Imam Al-Qurtubi kira-kira. Jadi wali Allah itu nggak ada urusannya dengan punya harta. Kenapa? Para sahabat Nabi itu kan punya harta. Jadi wali Allah yang terbaik ya di antaranya para sahabat. Meskipun para sahabat itu memiliki wilayah, ya, memiliki kewalian, memiliki keutamaan, mereka punya harta. Dan inilah hujjah. Nah, karena itu kemudian ya menarik ya, ada satu hadis yang cukup panjang ya, hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki. Laki-laki ini berjalan di padang yang tandus. Tiba-tiba laki-laki ini mendengar ada suara di dalam gumpalan awan. Ya, suara itu mengatakan, siramilah kebun si fulan. Ya. Maka awan itu pun kemudian bergerak mengikuti perintah suara tersebut dan kemudian menuangkan air di tanah yang berpasir itu. Ternyata ya ada satu selokan yang akhirnya terpenuhi dengan air hujan tersebut. Maka laki-laki itu pun menyelidiki air tersebut. Kemana arah air ini? Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebun
sedang memindahkan air itu dengan cangkolnya, maka laki-laki ini pun bertanya, siapa laki-laki itu? Ya, dia aneh, mulai dari mendengarkan suara, awan itu kemudian bergerak mengirimkan air kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut pun ternyata seorang pemilik kebun yang bekerja untuk kebunnya. Ya, maka ditanyalah oleh orang ini, ya Abdullah, masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Ya, kata orang tersebut, fulan, nama saya fulan, sesuai yang ada di yang terdengar lah ya di gumpalan awan tadi. Kemudian laki-laki itu bertanya, apa namanya? Ya Abdullah, lima tas'alni an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau tanya-tanya nama aku? Ya, maka ditanyalah, aku kesini tuh tadi dengar ada awan yang bawa air ini, siramilah kebun si fulan, nama si fulan itu namamu. Nah, ternyata namanya sama. Engkau ini, ya. Engkau ini siapa? Kata laki-laki ini. Apa yang engkau lakukan? Ya, apa yang sebenarnya engkau lakukan di dalam kebun ini? Nah, apa kata laki-laki tersebut? Ya kan? Fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqa bisulusihi wa akulu ana wa iyali sulusan wa aruddu fiha sulusahu. Jadi aku ini, ya kan, saya selalu melihat hasil panenku. Setiap aku panen, ya, jadi aku bekerja supaya panennya banyak. Dan kalau sudah panen, sepertiga dari hasil panen itu aku akan sedekahkan. Sepertiga lagi untuk aku makan sendiri. Dan sepertiga lagi ku kembalikan ke kebun ini. Ya. Nah, atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sepertiga ku berikan untuk orang-orang miskin, peminta-minta, Ibn Sabil. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah wali Allah yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala justru ketika dia bersentuhan dengan harta. Kenapa? Karena orang ini bukan kemudian terjebak dengan harta, tapi justru dengan hartanya dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmat harta yang baik hanya akan baik kalau berada di tangan orang-orang yang baik. Berikutnya, ketika tadi Nabi Musa mengatakan bahwa lau syi'ta latakhazta alaihi ajra. Kalau engkau berkehendak, ya, engkau dapat minta gaji kok dari itu. Bisa minta upah, minta ijarah, ya. Nah, ya, menunjukkan bahwa ini dalil bolehnya ijarah, ya, bolehnya meminta ijarah atas upah dari satu pekerjaan. Nah, begitu juga kalimat bahwa Khadir, gurunya ini, mengajak muridnya ini untuk bertamu kepada orang-orang di sana untuk minta dijamu. Itu berarti guru ini memperhatikan muridnya. Muridnya lapar dan seterusnya. Ini sama ketika di kajian sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam mengajak pelayannya untuk makan bersama. Mana makanan yang kita bawa tadi? Ayo kita makan bersama. Ya kan, makanan kita istilah. Ini menunjukkan sosok-sosok guru itu yang selalu memperhatikan murid-muridnya, ya, yang selalu memperhatikan murid-muridnya. Maka kata Khadir, ammas safinatu fakanat limasakin, ya, ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghazba. Adapun perahu itu yang tadi kita naikin itu milik orang miskin yang dia bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa pertama, bekerja itu baik, disunnahkan. Bekerja bisa di daratan, bisa di lautan. Bekerja di lautan diperbolehkan. Yang kedua, apa beda orang fakir dengan orang miskin? Ya, apa beda orang fakir dengan orang miskin? Ya, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i
pernah berdalil dengan ayat ini dan berpendapat. Ya, jadi Imam Syafi'i berpendapat, dikutip oleh Al-Imam Ar-Razi, bahwa kondisi orang fakir itu lebih berat daripada kondisi orang miskin. Karena Allah menyebut orang-orang miskin itu masih punya perahu, gitu. Jadi orang miskin dia bekerja, dia punya perahu bahkan. Tapi orang fakir lebih berat lagi, dia nggak punya sesuatu, gitu. Dia nggak punya sesuatu. Nah, ini disebutkan bahwa orang fakir lebih sulit dibandingkan orang miskin, karena orang miskin masih memiliki perahu. Ya. Dan ini juga yang dijelaskan tadi, bahwa Khadir merusak harta milik orang lain berarti. Nah, itu sama saja mengambil harta milik orang lain. Apa hukumnya? Tadi yang diajarkan di awal. Ya, untuk keselamatan si pemilik perahu, bukan untuk kepentingan Khadir. Ya. Jadi untuk kepentingan perahu. Jadi perahunya bisa diambil oleh orang penyamun atau orang yang, ya, tapi kalau dia lihat perahunya bocor, ini perahu nggak bagus, nggak usah diambil. Nah, sementara membocorkan kapal itu kan bisa ditambal kembali, ya, itu bisa ditambal kembali, ya. Baik, nah berikutnya, ya, bagaimana dengan anak-anak yang tadi, ya? Jadi disebutkan, ya, bahwa anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang beriman, ya. Maka jangan sampai nanti anak ini besar, orang tuanya malah menjadi sesat dan kafir. Nah, itu jangan sampai. Ya kan? Dan itu yang akan terjadi kepada anak ini. Ini menunjukkan karomah daripada Khadir. Ya, tentu kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Khadir, ya, karena kita, ya, tidak memiliki karomah itu. Tapi Khadir memilikinya. Ya, dan kemudian kami menghendaki agar Rabb mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik lagi kesuciannya dari anak itu, dan lebih lagi mengasihi ayahnya. Jadi dengan dibunuhnya anak itu, ya, nanti akan lahir lagi anak yang lebih soleh daripadanya. Kemudian dijelaskan juga tentang dinding rumah itu. Dinding rumah itu punya 2 anak yatim di kota itu. Di bawah rumah itu ada harta simpanan dari orang tuanya untuk mereka berdua. Ya, sementara ayahnya seorang yang soleh. Maka Allah menghendaki agar mereka ini sampai dewasa dan nanti bisa mendapatkan harta tersebut sebagai rahmat dari Rabb-Mu. Jadi kalau rumah itu nanti ambruk, ya kan, itu nanti bisa tidak aman harta itu. Makanya dibenerin, dibagusin sampai anak itu besar. Nah, itulah tujuannya. Ya, jadi dia nggak meminta sesuatu, ya, dia tidak perlu meminta sesuatu. Nah, menarik kalimat ini bahwa Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan itu karena keinginanku sendiri. Ya. Jadi ada sesuatu yang mendorongku. Jadi bukan karena kemauanku sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu ladunni tadi. Ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para hambanya. Nah, tentu saja ayat ini kalau dikaji akan membutuhkan waktu yang cukup panjang lagi. Tapi minimal poin-poin dasarnya telah kita dapatkan, dan mudah-mudahan dengan materi pagi ini sedikit banyak melengkapi apa-apa yang kita pahami daripada adab yang perlu kita hadirkan terkait dengan ilmu, baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang murid tentunya. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.